Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada pembahasan berkaitan tentang keutamaan ayat dan keutamaan surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita berbicara berkaitan tentang masalah keutamaan dari surah, semuanya utama, semuanya istimewa. Bahkan berkaitan dengan ayat-ayatnya pun juga istimewa. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang sanggup untuk membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan pahala. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat hasanat dan pahala. La aqulu alif lam mim harfun, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekedar membaca alif lam mim dengan tulus ikhlas, maka 30 pahala yang kita dapatkan, 30 hasanat yang kita dapatkan. Dan ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan dari ayat-ayat dari Al-Quranul Karim. Termasuk juga berkaitan dengan masalah surah. Nah, yang menjadi fokus kita pada malam hari ini berkaitan dengan ayat dan surah yang menjadi bacaan kita di setiap hari. Itu yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Yang pertama yang pastinya kita baca adalah berkaitan dengan masalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita pahami, surah Al-Fatihah ini memiliki 14 nama. Salah satu nama dari 14 nama dari surah Al-Fatihah adalah surah As-Salah. Dikarenakan surah Al-Fatihah ini ada kaitannya dengan apa?
dengan ibadat salat. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah dan dikuatkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat salah seorang dari kalian, mau itu salat wajib ataupun salat sunnah, jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Para ulama sepakat bagi kita yang menjadi imam dan bagi kita yang salat sendirian wajib untuk membaca apa? Surah Al-Fatihah. Karena itu bagian daripada rukun salat untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian. Sedangkan untuk makmum, para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan makmum pun juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, sebaliknya, makmum tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihahnya mereka, bacaan-bacaan makmum itu sudah diwakili oleh imam. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, man kana lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Nah, pendapat yang ketiga menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang ketiga ini membagi salatnya makmum menjadi 2 keadaan. Ya, pendapat yang ketiga membagi keadaan salatnya makmum menjadi 2 keadaan. Keadaan yang pertama, salat jahar, salat yang nampak bacaan imam, seperti salat subuh 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dan salat jahar yang lainnya. Maka ketika makmum itu mendengar bacaannya imam, termasuk surah Al-Fatihahnya imam, maka dikembalikan kepada firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan untuk kalian Al-Quran, maka kalian yang mendengar bacaan Al-Quran tersebut diam untuk menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Quran yang dilantunkan. Kata Imam Ahmad, ini ayat turunnya berkaitan tentang ibadah salat. Ketika itu salat subuh, yang dimana Rasulullah membaca, para sahabat juga ikut membaca. Kata Nabi, kenapa kalian kok mengganggu aku? Cukup kalian tersebut apa? Mendengarkan, menyimak dan diam ketika imam itu sedang apa? Membaca. Nah, dari sini kita paham dan mengerti, ketika kita kedudukannya menjadi makmum, mendengar bacaannya imam, ya, di salat-salat yang jahar, yang nampak bacaan imam, maka sikap kita apa? Diam untuk mendengar dan menyimak bacaan imam tersebut. Dengan demikian, kalau kita melakukan yang demikian, la'allakum turhamun, maka dipastikan kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian itu keadaan yang pertama, ya. Sedangkan keadaan yang kedua adalah keadaan ketika suara imam itu tidak terdengar, yang diistilahkan dengan istilah salatus sir, salat yang tidak nampak bacaan imam, seperti salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, tidak terdengar bacaannya imam, termasuk Al-Fatihahnya. Maka kata para ulama, dikembalikan kepada sabda Nabi dari hadis Abu Hurairah dan hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika kita menjadi makmum di salat zuhur, di salat asar, ya, termasuk di rakaat yang ketiga dari salat maghrib, kemudian di 2 rakaat yang terakhir salat isya, maka kita hendaknya membaca apa? Surah Al-Fatihah. Jelas, ya? Jadi keadaannya 2 keadaan bagi makmum tersebut. Jika keadaan salatnya jahar, nampak bacaan imam, sikap kita apa, ya ikhwan? Diam untuk mendengar dan menyimak bacaan, ya, imam tersebut.
Dan Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam. Sedangkan jika keadaannya tersebut sir, tidak terdengar bacaan imam, seperti salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, maka sikap kita apa? Membaca surah Al-Fatihah tersebut. Nah, tetapi para ulama sepakat jika sekiranya imam itu sudah ruku, meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah, maka kewajiban kita untuk apa? Ikut imam. Berdasarkan hadis yang umum, hadis dari Ibunda Aisyah dan juga hadis dari Abu Hurairah, dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Salah satunya adalah idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka dipastikan kalian wahai para makmum ikut ruku juga. Meskipun belum selesai pembacaan surah Al-Fatihah. Termasuk juga meskipun barang 1 ayat pun kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita paham, kita mengerti. Paling terakhirnya kita mendapatkan 1 rakaat dari imam itu ketika posisi imam dan keadaan imam bagaimana? Ruku. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man adraka rak'ah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia tersebut telah mendapatkan ibadah salatnya imam. Terhitung apa? 1 rakaat. Masuk ke masjid ini, imam ruku. Kita sudah masuk di barisan saf salat. Yang kita lakukan yang pertama adalah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua langsung takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Maka dipastikan kita mendapatkan 1 rakaat dari imam. Jelas ya? Masuk dulu ke barisan saf salat. Kemudian yang kita lakukan apa? Takbiratul ihram dulu, takbir yang pertama. Kemudian langsung takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, maka dipastikan dia sudah mendapatkan 1 rakaat dari imam tersebut. Nah, bagaimana tentang si fulan ini yang dia ikutnya dengan imam pas imam ruku? Dia malah dikatakan sebagai seseorang yang mendapatkan 1 rakaat dari imam. Bagaimana tentang surah Al-Fatihahnya? Kita katakan surah Al-Fatihahnya apa? Diwakili oleh imam berdasarkan hadis yang umum dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, man kana lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam tersebut sudah mewakili bacaannya makmum. Nah, itulah kekuatan daripada surah Al-Fatihah, dan ini surah harian, ya kan? Kita baca minimal dalam sehari kita baca berapa? 17 kali kan? Seperti itu. Nah, 17 kali kita baca. Nah, ya, belum lagi kita katakan kita mengerjakan apa? Salat qobliyah, ba'diyah, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Begitu luar biasanya kita membaca dan memperhatikan ya surah Al-Fatihah untuk mendapatkan keutamaan dan keistimewaannya. Bahkan disebutkan surah yang paling the best di dalam Al-Quran tersebut adalah surah Al-Fatihah. Surah yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umil Quran. Rasulullah pernah berkomentar tentang surah Al-Fatihah. Salah satu nama surah Al-Fatihah Ummul Quran. Ummul Quran itu induknya Al-Quran. Kenapa dikatakan induknya Al-Quran? Karena surah Al-Fatihah tersebut surah yang paling utama dibandingkan surah-surah yang lainnya. Kenapa juga? Karena ayat-ayatnya selalu berulang-ulang untuk dibaca dan selalu ada ya di dalam surah-surah yang lainnya, sehingga ya surah Al-Fatihah tersebut diistilahkan oleh Nabi SAW dengan sebutan apa? Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian istilah yang lainnya bahwasannya surah Al-Fatihah tersebut istilahnya wahiyya sab'u masani. Al-Quran itu sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian gelar yang ketiganya bahwasanya surah Al-Fatihah tersebut apa? Al-Quranul Azim. Al-Quran Al-Azim. Al-Quran yang maha agung atau lagi maha mulia. Maksudnya apa?
Maksudnya surah Al-Fatihah tersebut mendapatkan gelar utama dari Nabi SAW dengan sebutan Al-Quranul Azim. Naam, kita jelaskan secara singkat berkaitan dengan keutamaan daripada surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini termasuk surah yang dikhususkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan keistimewaan yang tak dimiliki oleh surah yang lain dari segi makna dan dari segi lafaz dan redaksinya, juga dari segi hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, di dalam surah Al-Fatihah tersebut meliputi seluruh ajaran Islam. Subhanallah, berkaitan dengan tauhid. Subhanallah, di dalam berkaitan dengan masalah tauhid. Di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada 3 tauhid. Ya, ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid ar-rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Atau kalau kita ulang, yang pertama ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Di dalamnya pun juga berkaitan erat tentang masalah ibadah, khususnya apa? Ibadah salat. Makanya kata Allahu Jalla wa Ala dalam hadis qudsinya, qasamtus shalah nisfaini, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi salat, maksudnya salat isimnya apa? Surah Al-Fatihah 2 bagian. Sebagian buatku, kata Allah, sebagian lagi buat hambaku, dan sebagian untuk hambaku itu berkaitan dengan permohonan dan permintaan hamba tersebut yang ada pada surah Al-Fatihah tersebut. Allahu Akbar. Nah, kalau kita melihat ya ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap, itu tauhid rububiyah apa uluhiyah? Saya mau tanya, apa dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Saya bisa jawab. Itu contohnya Pak, lebih detail lagi, lebih kita katakan lebih benar lagi dalam menjawabnya. Lebih signifikan lagi apa? Iya, mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Jadi tauhid ar-rububiyah itu muta'alliqatun bi'af'alillah. Bahwasannya tauhid ar-rububiyah itu berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Contohnya menciptakan alam semesta, contohnya menghidupkan dan mematikan, contohnya lagi memberikan rizki. Iya kan? Itu tauhid apa? Kita katakan tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah itu apa? Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Artinya itu berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kita berdoa, kita baca Al-Quran, kita sholat, kita puasa, kita ngaji. Itu tauhid apa? Al-uluhiyah. Nah, jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tauhid apa? Bismillah, dengan nama Allah, ya kan? Kita berarti sedang apa? Sedang beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan berkaitan dengan perbuatan kita selalu atas nama Allah, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai wujud menyembah Allah Jalla Jalaluh. Bukan begitu? Makanya kita mengaca Bismillah. Keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Masuk ke rumah, Bismillahi walajna wa bismillahi kharatna wa ala rabbina ya tawakkalna. Subhanallah. Naam, ketika berkendaraan, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sudah duduk di kendaraan, Alhamdulillah. Kemudian kita baca doa berkendaraannya, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu tauhid apa? Uluhiyah. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya itu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat tadi, Alhamdulillah, tauhid apa? Uluhiyah. Kita membaca kan, Alhamdulillah. Kita memuji Allah, segala puja-pujiannya milik Allah Jalla wa'ala. Ya kan, kita ketika selesai makan, selesai minum, baca apa? Alhamdulillah. Sebagai wujud apa? Ibadahnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita memuji Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Tauhid apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa? Rububiyah, ya kan? Allah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta. Ya, itu tauhid apa? Rububiyah. Nah, jadi di dalam surah Al-Fatihah itu istimewanya apa? Di dalamnya ada tauhid ar-rububiyah, di dalamnya juga ada tauhid al-uluhiyah, di dalamnya ada tauhid apa? Asma wa sifat. Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah itu apa? Mengesahkan Allahu Jalla wa Ala di dalam perbuatan Allahu Jalla wa Ala. Contohnya apa? Menciptakan langit. Menciptakan alam semesta. Contohnya apa lagi? Menghidupkan, mematikan. Contohnya lagi apa? Memberikan rizki dan seterusnya. Kalau saya katakan, Pak, sabar Pak ya, rizki minallah. Rizki Allah yang mengasihkan kepada kita, bukan bosnya Bapak itu. Itu kita berbicara tauhid apa itu? Rububiyah. Pak, banyak-banyakin doa Pak. Semoga Bapak cepat kaya, Allah menganugerahkan kekayaan. Kita berdoanya tauhid apa? Uluhiyah. Allah memberikan rizki? Rububiyah. Mulai paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita umrah, kita haji. Tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah perbuatan hamba tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid asma wa sifat kita katakan itu berkaitan erat ya dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala tetapkan buat dirinya Allahu Jalla Jalaluh, dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allahu Jalla wa Ala dan juga telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allahu Jalla Jalaluh yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menyelewengkan makna dan arti dari nama dan sifat Allahu Jalla wa Ala, tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan juga tanpa melucuti atau menafikan nama dan sifat Allahu Jalla wa Ala, dan juga tanpa takyib, tanpa menanyakan bagaimana sih sifat Allah yang ini, bagaimana sih matanya Allah, bagaimana sih pendengaran Allah, bagaimana sih tangannya Allah, tanpa menanyakan hal yang seperti itu. Yang jelas kita yakin seyakin-yakinnya Allah memiliki pendengarannya Allahu Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla Jalaluh. Allah memiliki penglihatannya Allahu Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla Jalaluh. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Disebutkan di sini di dalam sabda Nabi SAW, umul Quran. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mengulasnya di dalam kitab beliau Fathul Qadir, disebutkan ya ungkapan umul kitab itu berdasarkan dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 4703. Dan di sini menunjukkan bahwasannya surah Al-Fatihah tersebut adalah induknya daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini juga disebutkan bahwasannya Al-Qur'anul Karim sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, as-sab'u al-masani. As-sab'u artinya 7, masani artinya berulang-ulang, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa demikian? Apa maksudnya? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Imam Bukhari, yang dimaksudkan dengan as-sab'u adalah 7. 7 di sini adalah 7 ayat. Sebab surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dan ini adalah pendapat dari salah seorang ya sahabat Nabi SAW, adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, atau seorang ya tabi'in. Naam. Para ulama berbeda pendapat tentang alasan disebut masani. Masani tadi kalau kita artikan secara letterlek artinya adalah 7 ayat yang berulang-ulang, 7 ayat yang berulang-ulang. Ada yang mengatakan
karena surah ini diulang bacaannya pada setiap rakaat salat. Setiap rakaat salat kan dibaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini adalah syarat sahnya ibadah salat. Maka disebutlah surah Al-Fatihah tersebut dengan sebutan apa? As-sab'u al-masani, 7 ayat yang berulang-ulang untuk kita baca di dalam rakaat, di dalam salat tersebut. Naam. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok dikatakan as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang? Karena surah ini mengandung pujian kepada Allah Jalla wa Ala, yang dimana penyebutannya itu berulang-ulang. Ada juga yang mengatakan karena surah ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Maka surah ini disebutnya apa? As-sab'u al-masani. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian disebutkan surah Al-Fatihah itu adalah Al-Quranul Azim. Subhanallah, dikatakan oleh sebagian ulama, ini adalah sifat yang dihubungkan dengan sifat sebelumnya. Al-Quran sebelumnya sifatnya apa tadi? Umul Quran, induknya Al-Quran. Al-Quran diistilahkan lagi dengan istilah apa? As-sab'u al-masani. As-sab'u masani itu apa? 7 ayat yang berulang-ulang yang kita baca pada saat kita melaksanakan apa? Ibadah salat. Nah, ini menurut para ulama adalah sifat umum yang dihubungkan kepada sifat khusus sebelumnya. Perkataan ini menjadi dalil dibolehkannya menyebutkan Al-Quran dengan menyebutkan sebagian surahnya. Jadi ini dalil dibolehkannya menyebut Al-Quran dengan menyebut sebagian surahnya saja. Nah, sedangkan surah Al-Fatihah ini dinamakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah ini adalah sebagai pembuka Al-Quran dalam tulisan mushaf. Kalau kita berbicara ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, surah apa? Surah Iqra, surah Al-Alaq, kan seperti itu. Nah, ya, makanya surah Al-Fatihah itu dikatakan adalah sebagai pembuka Al-Quran dalam tulisan apa? Mushaf. Urutan pertamanya apa? Pasti surah Al-Fatihah. Dan dengannya dibukalah bacaan salat, bukan begitu? Makanya katakan Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surah, ya, selain daripada Al-Fatihah, sebelumnya harus apa? Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, setelah kita membaca ta'awud, kemudian bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan apa? Al-Fatihah. Setelahnya baru, ya, kita membaca surah. Makanya dikatakan surah Al-Fatihah itu memiliki 2 makna. Bisa jadi maksudnya di situ adalah surah Al-Fatihah karena dia surah ini pembuka Al-Quran dalam tulisan mushaf, atau bisa jadi dikarenakan surah Al-Fatihah ini dibuka bacaan dalam sholat, karena selalu setelah kita membaca doa istiftah, membaca ta'awud, selalu apa? Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surah-surah, ya, maka dimulai dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Sebelum kita membaca bacaan apapun, doa-doa apapun, doa ruku, doa i'tidal dan seterusnya, sebelumnya ketika kita berdiri melaksanakan salat membaca surah apa? Al-Fatihah. Wallahu alam. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam Ibnu Sirin, ya, tidak suka penamaannya dengan umul kitab kepada apa? Kepada surah Al-Fatihah ini. Kenapa? Mereka mengatakan umul kitab itu adalah Lauhul Mahfud. Ya kan? Maka lebih bagusnya apa? Disebutkan dengan apa yang diistilahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan apa? Umul Quran. Ya, ini memang lebih hak, ya. Karena kalau disebutkan umul kitab maksudnya apa? Al-Lauhul Mahfud. Al-Lauhul Mahfud itu tempat pencatatan takdirnya kita, takdirnya makhluk, ya, seperti itu. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan ayat-ayat muhkamat adalah umul kitab. Maka itu mereka tidak berkenan menyebutkan Al-Fatihah dengan sebutan apa? Dengan sebutan umul kitab tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib. Nah, kemudian banyak sekali, ya, istilah daripada surah Al-Fatihah ini. Kadang disebut dengan istilah asy-syifa. Asy-syifa itu artinya apa? Penyembuh, ya kan? Karena surah Al-Fatihah termasuk bagian daripada surah Ruqyah. Nabi pernah sakit sebagaimana cerita Ibunda Aisyah.
beliau meruqyah diri beliau sendiri, ruqyah mandiri, membaca Al-Fatihah, kemudian dirangkai dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surah An-Nas, seperti itu. Ya, kadang diistilahkan Al-Fatihah dengan sebutan surah ruqyah berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya beliau telah meruqyah seseorang dengan membaca surah Al-Fatihah tadi sehingga orang tersebut sembuh. Lalu Rasulullah bersabda, dari mana kamu tahu bahwasannya Al-Fatihah itu ruqyah? Nah, dari sabda Nabi ini, surah Al-Fatihah dinamakan dengan surah apa? Surah ruqyah. Wallahu alam bissawab. Nah, yang jelas ini keutamaan surah Al-Fatihah. Ini surah harian. Pastinya kita apa? Hafal. Jangan sampai tidak hafal. Kemudian surah harian ya, sudah kita bahas, itu surah Al-Fatihah. Itu surah yang paling agung. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung, ayat apa? Ayat kursi. Nah, ini pun menjadi pembahasan kita juga. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala berkata, wakkalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan. Rasulullah SAW menugaskanku untuk menjaga harta zakat, ya, zakat Ramadan, yaitu zakat fitri di sini maksudnya ya. Fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am fa'akhadtuhu ya faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadis. Lalu datanglah seseorang mengambil sebagian makanan dari zakat fitrah tadi itu, ya, berwujud makanan kurma yang diambil, karena zaman dulu makanan pokoknya apa? Kurma. Kemudian kata Abu Hurairah, aku lalu menangkap orang tersebut dan aku ikat dia, dan setelah itu aku berkata kepadanya, sungguh aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah lantas menceritakan apa yang dialaminya itu kepada Rasulullah SAW. Karena ceritanya itu, Abu Hurairah itu subhanallah berapa kali mendapatkan kok berkurang terus, sampai akhirnya kurma dari zakat fitrah itu ditunggu oleh Abu Hurairah di tempat yang tersembunyi. Datanglah seseorang mengambil kurma tadi itu, ya, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ternyata yang dia tangkap tersebut apa? Syaitan ya, atau jin ya, seperti itu. Kemudian diceritakanlah oleh Abu Hurairah, syaitan itu mengajarkan kepadaku ya Rasulullah satu zikir yang hendaknya aku baca sebelum tidur, yaitu ayat kursi. Kemudian disebutkan ya di dalam ceritanya Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Apabila engkau mau tidur, tolong baca ayat kursi satu kali saja, ya. Ayat kursi termaktub dalam surah apa? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Sebelum tidur baca apa? Ayat kursi. Kata Nabi SAW, lan yazala alaika minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Jika engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa ala dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Nah, ayat kursi tadi diajarkan oleh syaitan, dan ternyata Nabi menyuruh seperti itu juga. Kemudian ketika diceritakan oleh Abu Hurairah tadi tentang syaitan atau jin yang mengajarkan tentang ayat kursi tadi dibaca sebelum tidur, Rasulullah berkata apa? Sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitanun. Tahu enggak kamu Abu Hurairah, dia itu telah berkata jujur kepadamu, memang benar. Sebelum tidur itu baca apa? Ayat kursi, meskipun dia itu pendusta. Dia berkata jujur pada waktu engkau menangkap dia, mengajarkan engkau tentang ayat kursi yang dibaca apa? Sebelum tidur. Benar dia, jujur dia, tapi dia itu pendusta. Tahu enggak kamu siapa dia? Dia adalah syaitan. Allahu Akbar.
Dan ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan daripada ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi? Karena di dalamnya ada apa? Ada penyebutan kursinya Allah. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah Jalla wa Ala seluas 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi. Apa yang disebut dengan kursinya Allah Jalla wa Ala? Bukan aras tersendiri, makhluk yang lain. Ya, kursi tersendiri. Ya, aras sama kursi berbeda. Aras lebih besar daripada kursi. Jangan antum bayangkan kursinya Allah sebagaimana kursi yang kita duduki. Yang disebut kursinya Allah Jalla wa Ala, kata Abdullah bin Abbas, tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Jelas? Ya, kursinya Allah Jalla wa Ala adalah tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Jelas? Naam. Jadi, dan kursinya Allah termasuk makhluk Allah Jalla wa Ala yang tidak hancur meskipun terjadi kiamat. Ada 9 makhluk yang tidak hancur, tidak mati meskipun terjadi kiamat. Apa saja? Pertama surga, jannah. Yang kedua neraka. Yang ketiga al-qalam, pena. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan, yang menulis tentang takdirnya makhluk di dalam kitab Lauhul Mahfud. Yang keempat al-Lauhul Mahfud, juga tidak hancur. Ya, tempat pencatatan apa? Takdirnya makhluk. Yang kelima adalah arasy-Nya Allah, singgasananya Allah, arasy-Nya Allah. Yang keenam kursinya Allah Jalla wa Ala. Sekali lagi Bapak, Ibu, aras dan kursi itu apa? Berbeda. Arasy-Nya Allah tersendiri, itu makhluk Allah tersendiri. Kursinya Allah Jalla wa Ala juga apa? Tersendiri. Jelas? Naam. Kemudian kursinya Allah Jalla wa Ala adalah tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya Allah. Telapak kakinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketujuh, 8 malaikat yang membopong dan mengangkat arasy-Nya Allah atau singgasananya Allah. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 adalah apa? Yang ke-8 ruhnya kita ini. Ruh kita tidak mati. Terlepas dari tubuh kita iya, sehingga membuat kita mati. Tapi akan dikembalikan lagi oleh Allah Jalla wa Ala. Ruh tidak mati. Yang ke-9 tulang ekor. Wallahu a'lam bissawab. Silakan adzan isya dulu. Naam.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Itu salah satu keistimewaan dari ayat kursi, yang dimana kita dianjurkan membaca sebelum tidur. Dalam sehari kita membaca ayat kursi berapa kali? 8 kali. 8 kali. Setelah salat wajib berapa? 5 kan? Ya, setelah salat wajib kan 1 kali. 1 kali kali 5, 5 kali. Zikir pagi 6, ya kan? Zikir pagi kan sekali 6. Zikir petang 1 kali 7. Sebelum tidur 1 kali. Jadi 8 kali ayat kursi itu kita baca dalam satu harinya. Makanya ini ayat termasuk daily, ayat yang kita baca di setiap hari kita 8 kali. Salah satunya setelah salat wajib kita baca 1 kali. Disebutkan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat wajibnya 1 kali, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke surga kecuali kematian. Maksudnya seseorang yang selalu merutinkan membaca ayat kursi setelah salat wajib kemudian meninggal dunia, maka dipastikan dia tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Nah, artinya apa? Meninggal langsung dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, dengan sanad yang derajatnya hasan, artinya bisa untuk kita amalkan. Wallahu alam bissawab. Nah, termasuk juga di zikir pagi dan petang. Di zikir pagi 1 kali, di zikir petang 1 kali. Berarti kita membaca ayat kursi ini dalam 1 hari 8 kali. Ya, setelah salat wajib 1 kali, 1 kali 5 berarti 5. Kemudian zikir pagi 1 kali 6, zikir petang 1 kali 7, sebelum tidur ya 1 kali. Kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah Jalla wa Ala menjaga kita dari gangguan syaitan dan bisikan syaitan sampai datangnya pagi hari. 1 lagi ayat harian, ya, yang sifatnya daily, kita baca setiap hari, yaitu 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah jumlah ayat berapa? 286. Jadi yang kita baca itu sebelum tidur, terutama ya 2 ayat terakhir 285 sampai ayat 286 surah Amanah Rasul atau ayat Amanah Rasul. Disebutkan di dalam hadis Abu Mas'udin Al-Badri radhiyallahu an,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 sampai ayat 286. Man qara'ahuma fi lailatin kafatah, barang siapa yang sanggup untuk membaca dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini, terutama sebelum tidur, maka keduanya telah mencukupinya. Subhanallah, ada sekitar 10 pendapat lebih apa yang dimaksud dengan kata-kata kafatah. Dua ayat ini telah mencukupinya. Ada yang mengatakan bahwasanya dengan dua ayat surah Al-Baqarah tersebut telah mewakili kita dari membaca Al-Quranul Karim. Kedua ayat tersebut telah mencukupinya dari melaksanakan dan membaca Al-Quran. Ada juga yang mengatakan dengan kedua ayat tersebut telah mencukupinya dari melaksanakan Qiyamul Lail. Kita tahu Bapak dan Ibu, kita dianjurkan dalam setiap hari ini membaca Al-Quran berapa ayat dalam sehari? 1 juz. 1 juz. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagusnya aku menghatamkan Al-Quran itu kapan?" Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Nabi, "Iqra'ul Quran fi kulli syahrin marrah." Bacalah Al-Quran dan hatamkan Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali hatam. Berarti sehari berapa? 1 juz. 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar. Bagi kita yang gak ada kerjaan sanggup sebenarnya itu. Kita semua yang ada kerjaan pun sanggup. Asal kita mau gak, ada kemauan gak untuk membaca 1 juz itu. Kita tiap hari pegang handphone, bukan begitu? Bisa buka-buka. Masa Al-Quran tidak bisa kita buka? Wajibkan ikhwan diri kita ini untuk membaca Al-Quran. Ambil 10 menit setelah salat wajib misalnya, setelah berzikir salat wajib, untuk membaca Al-Quran 10 menit, 2 lembar atau 4 halaman kali 5, 1 juz kan? Setelah salat subuh ambil 10 menit, baca 2 lembar atau ya 4 halaman. Setelah salat zuhur ambil 10 menit, ya kan? Baca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Setelah asar juga begitu, 2 lembar 4 halaman. Sebelum maghrib misalnya, atau mungkin setelah maghrib 2 lembar atau 4 halaman. Sebelum isya atau setelah isya 2 lembar atau 4 halaman. 1 juz. Kalau kita punya keinginan sungguh-sungguh, pasti bisa. Tinggal kitanya mau tidak. Subhanallah. Pastikan ya, seharusnya kita ini lebih banyak baca Al-Qur'annya ketimbang baca ya apa-apa yang ada di grup WA. Itu seharusnya begitu. Subhanallah. Makanya ada seorang syekh ketika ditanya, "Ya syekh, bagaimana pendapat antum tentang keadaan para sahabat dalam perhatiannya mereka dalam membaca Al-Quran?" Kata syekh tersebut, "Sebagaimana perhatiannya kalian di zaman sekarang kepada handphone kalian. Hatta ke masjid handphonenya dibawa. Bukan begitu? Hatta kajian lihat-lihat handphone. Bukan begitu? Hatta rapat sama bosnya pegang handphone juga." Subhanallah. Itu yang terjadi. Setelah sholat ketek handphone lagi. Nggak ada manfaat sebenarnya, cuma tangan gatal aja. Kita mengakui 1 juz nggak sanggup. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Amr bin As, kalau tidak sanggup 1 juz dalam sehari, berapa? 100 ayat. Kalau kita sanggup untuk membaca 100 ayat dalam 1 hari, maka sama seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. 100 ayat. Pastinya sanggup. Apalagi yang sudah retayat ya. Sangguplah seperti itu. Antum sudah tua ya ikhwan, mau apa lagi? Tinggal menunggu undangan Allah, panggilan Allah. Kita kan ingin Al-Quran itu menjadi ya asy-syafi, pemberi syafaat buat kita. Subhanallah, handphone antum tidak memberi syafaat. Ya, yang memberikan syafaat apa? Al-Quran. Tidak sanggup juga 100 ayat, 10 ayat. Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kalau kita dalam sehari
membaca 10 ayat, maka kita tidak bakalan terkena penyakit pikun. 10 ayat, sanggup dong 10 ayat? Paling banter berapa sih? 3 menit? Ya? Atau 5 menit lah. Baca Al-Quran 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin. Allahu Jalla wa'ala tidak bakalan menulis dia sebagai orang yang lalai. Kalau kita ingin terus punya ingatan, ya, hafalan kita kuat, mengingat nama orang bisa, kita nggak pikun, apalagi maaf ya, gila, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan tidak apa? Tidak pikun. 10 ayat. Kalau terlewatkan juga 10 ayat, ini 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dengan kita membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka itu telah mencukupi dan mewakili bacaan Al-Quran yang terlalaikan oleh kita di hari ini. Sudahkah baca Al-Quran antum hari ini? Belum. Cuma 5 orang yang sudah. Selebihnya tidak. Sadar dirilah kita ini. Sudah tua ngaca, sudah tua, mau apa lagi? Subhanallah. Perhatikan Al-Quran. Ya. Kalau mungkin kesibukan kita, subhanallah, paling tidak sebelum tidur baca 2 ayat terakhir. Bagaimana kalau 2 ayat terakhir ini hafalan kita untuk pertemuan yang akan datang? Tidak ada kajian tapi hafalan doang. Siap nggak? Subhanallah. Makanya kata Nabi SAW, yang sanggup untuk membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu adalah telah mencukupi dari membaca Al-Quran yang terlewatkan di hari ini. Allahu Akbar. Karena keduanya itu telah mencukupinya dari membaca Al-Quran secara mutlak. Tapi sekali lagi, sebelum iqamah, jangan sampai kita cuma bersandarkan cuma 2 ayat tadi. Itu kalau misalnya lewat semuanya, pagi lewat gak baca Al-Quran, zuhur juga gak baca Al-Quran, asar juga gak baca Al-Quran, maghrib juga gak baca Al-Quran, sebelum tidur jangan sampai terlewatkan 2 ayat ini. Kalau terlewatkan juga, celaka antum. Memang antum makhluk yang merugi. Kan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya ikhwan, tolong hafalkan 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini. Ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 285 sampai ayat 286. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.